karyawan kerja harian lepas ya atau KHL apakah mendapat kompensasi jika di PHK? Wah, kompensasi PKWT maksudnya kompensasi PKWT maksudnya. Ya, baik. Jadi karyawan KHL apakah mendapatkan kompensasi PKWT kalau terjadi PHK? Ya. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua. Jadi kita harus pahami dulu mengenai konsep KHL ini. Ya. Kalau KHL ini kan sebenarnya singkatannya karyawan harian lepas ya. Tapi kalau dalam istilah hukumnya namanya sebenarnya perjanjian kerja harian lepas. Ya. PKHL. Di beberapa industri ada yang menyebutnya daily worker. Ya. Ada yang menyebutnya apalagi lah ya, macam-macam. Nah, harian lepas ini atau PKHL itu kalau kita lihat di dalam perundangan di UU CK maupun peraturan pelaksananya yaitu di PP nomor 35 tahun 2021 perjanjian kerja harian lepas itu diatur di dalam bab tentang PKWT. Ya. Diatur di dalam bab tentang PKWT. Artinya perjanjian kerja harian lepas itu sebenarnya masuk dalam kategori PKWT, ya, masuk dalam kategori PKWT. Nah, berikutnya di pasal sekitar 2 pasal berikutnya di dalam PP 35 itu pasal setelah bicara tentang harian lepas, di sana bicara tentang kompensasi PKWT. Nah, mari sama-sama kita lihat di dalam pasal tentang kompensasi PKWT. Ternyata di sana Bapak Ibu sekalian sama sekali tidak ditemukan perkecualian terhadap perjanjian kerja harian lepas. Satu-satunya perkecualian yang bukan satu-satunya, salah duanya perkecualian yang muncul di dalam kompensasi PKWT itu adalah yang pertama, kompensasi ini tidak berlaku bagi ekspatriat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kompensasi ini tetap wajib tapi nilainya bisa dinegosiasikan hanya berlaku untuk UMKM. Nah, jadi hanya itu perkecualian yang ada. Sisanya nggak ada. Ya, artinya kalau nggak ada perkecualian, maka kita bisa simpulkan bahwa harian lepas itu masuk dalam kategori PKWT sehingga berhak juga mendapatkan kompensasi PKWT apabila berakhir, sepanjang sudah memenuhi syarat masa kerjanya, ya kan? Karena di sana ada disebutkan berturut-turut, ya. Jadi kalau dia sudah 1 bulan berturut-turut, maka ya dia punya hak untuk itu. Ya. Yang suka menjadi masalah ini kan begini nih, Pak Abi. Ya. Kalau dia tidak berturut-turut bagaimana? Kalau dia tidak berturut-turut ya nggak punya hak, ya kan? Berarti dia tidak penuh 1 bulan. Yang disebut berturut-turut itu berarti 1 bulan tuh dia terus jalan tuh. Ya. Nah, dalam praktek kan banyak nih. Ya. Pekerja harian lepas yang terus bekerjanya rutin, terus ya, artinya 1 bulan tuh bisa full penuh. Ya. Maka kepada mereka punya hak terhadap kompensasi PKWT ini. Ya. Ya, meskipun dia upahnya harian. Itu. Nah, yang lebih seru lagi dalam praktek ini saya sekalian kalau ditanya dan menjelaskan ini sekalian saya suka nyindir ya. Jadi sekalian saya sentil aja. Yang lebih seru lagi dalam praktek banyak PKWT maksudnya perjanjian kerja harian lepas itu dibuat untuk sebuah waktu tertentu. Jadi maksudnya gini, dia bikin perjanjian kerja harian lepas, dibuat perjanjiannya tertulis, ya. Kemudian di situ dituliskan ini berlaku selama 3 bulan. Nah, kalau berlaku 3 bulan berarti ini bukan harian lepas dong. Ini adalah PKWT. PKWT pada umumnya yang menggunakan waktu selama 3 bulan, gitu kan? Nah, ini sebuah kekeliruan yang sering kali terjadi di lapangan dan saya masih melihat banyak di lapangan terjadi ini. Bikin perjanjian kerja untuk harian lepas kok dikasih waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setahun gitu kan. Nah, itu sebuah kekeliruan yang fatal karena itu akan membawa dampak hukum. Karyawan itu tidak lagi menjadi harian, statusnya menjadi PKWT dengan jangka waktu selama yang disebutkan dalam perjanjian kerjanya. Ya. Dampak terhadap kompensasi PKWT udah jelas harus dikasih, ya.
Jadi begitu ya Bapak Ibu, berhati-hati di dalam masalah kompensasi ini, termasuk tadi berhati-hati juga di dalam hal perjanjian kerjanya untuk karyawan harian lepas. Silakan Pak Adi.